Ya Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Buatlah kami mampu melihat kebenaran yang terpancar dari salib Kristus. Biarlah ketika firman Allah dibaca, direnungkan dan diberitakan, Engkau membuat kami mengerti dan sanggup menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan membaca Yohanes 19 ayat 28 hingga yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, yang ke-6 adalah ini. It is finished. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani cuma satu kata. Tetelestai. Tetelestai. Detik-detik terakhir sebelum Ia menyerahkan nyawanya, terucaplah kata ini, sudah selesai. Apakah artinya? Apakah maksud dari perkataan ini? Apakah sebuah ungkapan keputusasaan karena langkahnya dihentikan lawan? Give up? Pasti bukan. Apakah ini ungkapan kelegaan karena penderitaannya sebentar lagi akan berakhir? Relief? Juga bukan. Melainkan ini adalah sebuah ungkapan kemenangan karena sebuah amanat sudah tuntas terselesaikan. It is finished. Sesungguhnya saudara-saudara, ucapan ini, ucapan sudah selesai ini adalah ucapan kemenangan yang mengandung 3 arti sekaligus. Yang pertama, artinya adalah sudah genap. Sebelum Yohanes menceritakan ada ucapan ini, ada ucapan sebelumnya yang kelima, yaitu Aku haus, yang merupakan penggenapan dari Mazmur 69 ayat 21
dan Mazmur 22 ayat 15. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ayat 28. Di sini Yohanes hendak menegaskan bahwa seluruh hidup Yesus sampai dengan detik-detik matinya adalah penggenapan dari kitab suci Perjanjian Lama. Setiap detail dari hukum, perintah, tuntutan, janji, nubuatan, dan selubung rahasia dari Perjanjian Lama telah digenapi oleh Yesus dengan sempurna. Saudara sekalian, jika Allah itu menghendaki bagaimana seorang manusia seharusnya hidup di hadapannya, manusia itu ialah Yesus. Dengan tanpa disadarinya, Pilatus menunjukkan jarinya sambil berkata kepada massa yang berkumpul di Yerusalem, "Lihatlah manusia itu." Yohanes 19 ayat 5. Lihatlah Yesus. Yesus itu manusia sejati. Manusia yang menaati seluruh perintah, maksud, dan kehendak Allah dengan sempurna. Tidak ada satupun yang terluput tanpa celah. Apabila hidup yang seperti itu dipersembahkan kepada Allah, hati Allah sungguh sangat dipuaskan. Yesus mempersembahkan hidup yang menyenangkan hati Allah Bapa. Di dalam sistem kurban menurut hukum Taurat, Yesus itu adalah kurban anak domba yang tak bercela. Di dalam Yesus, semua tuntutan, semua tuntunan kitab suci Perjanjian Lama telah digenapi. It is finished. Sudah genap. Berikut artinya yang kedua. Sudah lunas. Saudara-saudara, kegagalan kita manusia untuk memenuhi persyaratan hukum Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Lama, kegagalan itu adalah sebuah hutang. Ibaratnya, setiap kali kita meleset, melenceng, menentang dari perintah Allah, rekening bank account dari performance kita sebagai manusia di-withdraw. Gagal, withdraw. Gagal lagi, withdraw lagi. Gagal lagi, withdraw lagi. Begitu seterusnya. Sampai habis. Dan kemudian kita berhutang. Hutang terus. Sampai akhirnya ke tahap kartu kredit kita pun ikutan tembus ke minus, dan
terus minus. Sampai mencapai jumlah hutang yang tidak terbayarkan lagi. Lalu kita kena penalti. Performance kita sebagai manusia kira-kira seperti itu di hadapan Allah. Kita ini sudah sampai di tingkat berhutang yang tidak terbayarkan lagi. Dan penaltinya jelas. Death, maut. Tetapi sebaliknya, kehidupan Yesus yang sempurna menurut standar kitab suci itu ibaratnya dana segar yang kalau itu dikirim atau ditransfer ke rekening kehidupan kita yang sudah jebol, tidak karuan itu, maka pasti itu akan menjadi limpahan kredit buat kita yang sangat cukup untuk melunasi semua hutang dosa kita tadi. Perhitungan hutang pasti akan tertutup. Allah tidak akan punya alasan lagi untuk menagihnya dari kita. Paid in full. Masalahnya, maukah Yesus melakukan itu? Mentransfer kemanusiaannya yang suci sempurna itu kepada bank account performance kita yang sudah bangkrut itu. Hari Jumat Agung, Good Friday, adalah hari yang membuktikan Yesus mau melakukan itu untuk kita. Dia mentransfer kemanusiaannya yang suci sempurna itu ke dalam bank account kemanusiaan kita yang telah bangkrut. Yesus rela menjadikan dirinya kurban penghapus hutang dosa kita. Hutang dosa kita dilunasinya, paid off, completely paid. Sudah selesai, sudah lunas. Paulus menulis begini dalam surat yang ia tuliskan kepada jemaat di Kolose. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14, 13 dan 14. Di tiang kayu salib di Bukit Kalvari itu, saudara-saudara, Yesus berkata di hadapan Allah Bapa, sudah selesai, sudah genap. Ya Bapa terkasih, sudah genap.
Aku telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang diserahkan kepadaku. Segala maksudmu, segala hikmatmu, segala rencanamu, sesuai firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci-Mu, semuanya telah kutaati, kulaksanakan, kugenapi. It is finished. Now, I'm coming home to you, Father. It is finished adalah ucapan Yesus kepada Allah Bapanya. Sudah genap. Tetapi serentak dengan itu, Yesus juga berkata kepada kita, sudah selesai, yang artinya sudah lunas. Segala hutang dosamu telah aku lunasi. Aku tahu kau tak mungkin menebusnya sendiri. Aku tahu segala jerih payahmu pasti sia-sia. Aku tahu hidup keagamaanmu tidak mampu menolongmu. Aku tahu kesalehanmu tidak akan membuatmu bersih dari dosa. Aku tahu amal dan kebaikanmu tidak akan mampu mengimbangi dosa-dosamu. Aku tahu performa kemanusiaanmu tidak berdaya untuk membuat sorga terpikat kepadamu. Aku tahu engkau sudah bangkrut, terjun bebas ke dalam jurang kebinasaanmu. Namun, aku tidak merelakan itu terjadi. Aku mengasihimu. Demi keselamatanmu, aku membayar lunas semua hutang dosamu. Sudah lunas. It is finished. Tetapi masih ada satu lagi. Selain berkata it is finished kepada Bapanya dan kepada kita, Yesus juga mengatakan perkataan itu kepada iblis. Pengertiannya yang ketiga adalah sudah berakhir. It is finished. Sudah berakhir. Kepada iblis dan semua pasukan roh jahat, Yesus berkata, sudah berakhir. Semua siasat yang kau lakukan terhadap umatku telah berakhir. Tipu dayamu telah terbongkar. Kebenaran telah tersingkap keluar. Tidak ada lagi penghukuman. Pengampunan telah diberikan. Kutuk telah dipatahkan. Kelepasan telah diberikan. Kuasa maut telah dilumpuhkan. Kuasa iblis telah dihancurkan. Semua yang berasal dari kerajaan kegelapan telah kehilangan powernya. Di hari suci Jumat Agung itu basically iblis sudah tamat. Sudah berakhir. It is finished.
It is finished adalah ucapan yang paling ditakuti oleh iblis. Paling tidak ingin didengar oleh iblis. Itu sebabnya iblis selalu mendistract kita, mengalihkan kita untuk mempercayai terus ilusi yang dibuatnya, yaitu ilusi bahwa semuanya belum berakhir. It is not finished yet. Oleh sebab itu, dia masih terus-menerus menuduh kita dan memompa balon rasa bersalah kita. Banyak orang hidup dihantui oleh rasa bersalah yang tak pernah habis. Dia sering membuat kita masih merasa jadi orang yang terkutuk dan bernasib sial. Laki-laki sial, laki-laki gagal. Memang aku ini terkutuk. Dia suka mengurung kita di dalam sesal atau kedukaan yang tidak ada hentinya, yang tidak berakhir. Dia suka giat untuk memanipulasi gambaran masa depan kita seakan-akan begitu suramnya dan hanya ada kegelapan. Dia selalu berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran seakan-akan yang sudah tamat itu kita dan bukan dia. Kita sering disudutkannya ke dinding keputusasaan. Seolah-olah kita sudah tamat. Jangan pernah mempercayai ilusi itu. Sebaliknya, percayailah yang Yesus katakan di kayu salib. It is finished. Bersama Yesus dan di dalam nama Yesus, katakan kepada iblis, it is finished. Sudah berakhir. Keterpurukan dalam kegagalan sudah berakhir. Rasa bersalah yang berlebihan sudah berakhir. Rasa minder yang melumpuhkan sudah berakhir. Rasa khawatir yang tidak berujung sudah berakhir. Rasa takut yang mencengkeram sudah berakhir. Kesedihan yang berlarut-larut menghantui sudah berakhir. Prasangka dan pikiran-pikiran negatif yang menekan kita sudah berakhir. Rasa mengasihani diri yang membuat kita tidak bergerak kemana-mana sudah berakhir. Masa lampau yang memenjara kita sudah berakhir. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibadah kita hari ini terus menggemakan lagu Were You There When They Crucified My Lord. Oh, kita memang tidak hadir pada waktu Yesus disalibkan. Tetapi salib Yesus akan selalu hadir di dalam hidup kita. Dan jika kita memandang kepada salib itu, terdengarlah ucapan kemenangan. It is finished. Perjanjian yang lama sudah digenapi. Sekarang kita hidup
dalam spirit dan zaman perjanjian baru, the new covenant. Kita ini bukan budak dosa lagi. Kita telah dimerdekakan untuk berbuat baik dan memuliakan Allah. Beban hutang dosa kita sudah dilunasi. Sekarang kita hidup di dalam limpahan rasa syukur dan pengharapan. Syukur orang yang telah dibebaskan dari penalti hutang dosanya. Semua yang berkaitan dengan manusia lama kita sudah berakhir. Sekarang kita hidup sebagai manusia baru dengan perspektif yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan habit yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan pengharapan yang selalu baru. Terpujilah Kristus yang disalibkan itu, kini dan selamanya. Amin.